Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hairun Nabil dengan nomor akhir 037. Apa itu definisi usul fikih? Usul fikih adalah ilmu yang membahas kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip dasar yang digunakan untuk mengistinbat atau memanggil hukum-hukum syariat dari dalil-dalilnya yang terperinci. Selanjutnya ada apa definisi fikih? Definisi fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat atau amaliyah atau praktis yang diambil dari dalil-dalil terperinci atau tafsili. Apa definisi qawaid fikih? Yaitu kaidah-kaidah umum dalam fikih yang mencakup banyak permasalahan cabang atau furu' dan hukum-hukumnya di bawah satu rumusan yang menyeluruh. Selanjutnya, apa perbedaan antara usul fikih dan qawaid fikih dan berikan contohnya. Untuk usul fikih itu ilmu tentang metode menggali hukum dari dalil Al-Quran, hadis, dan lain-lain. Itu bersifat teoritis dan metodologis. Untuk contohnya itu ada kaidah perintah menunjukkan kewajiban. Selanjutnya fikih, ilmu tentang hukum-hukum Islam praktis yang diambil dari dalil. Itu bersifat aplikatif. Contohnya itu seperti sholat 5 waktu hukumnya wajib. 3. Qawaid fikih, kaidah-kaidah umum dalam fikih yang mencakup banyak masalah hukum. Itu bersifat praktis dan menyeluruh. Contohnya kesulitan akan mendatangkan kemudahan. Baik definisinya secara bahasa maupun istilah. Untuk secara bahasa itu seperti perkara, urusan, atau hal-hal al-umur dengan maksud atau tujuan bimaqasid. Itu berarti segala urusan tergantung pada maksudnya. Kalau secara istilah itu penilaian terhadap suatu perbuatan dalam syariat Islam bergantung pada niat dan tujuan pelakunya. Dengan kata lain, niat menjadi tolok ukur sah atau tidaknya, halal atau haramnya, serta diterima atau tidaknya suatu amal atau tindakan. Selanjutnya, dasar hukumnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Untuk dalil dari Al-Quran itu ada ayat Al-Bayyinah ayat 98 yang artinya padahal mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Untuk dalilnya itu ada innamal a'malu binniyat wa innamal likulli ri'in manawa, yang artinya sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Yang ketiga itu ada keterkaitan ayat Al-Quran dan As-Sunnah dengan kaidah tersebut. Itu merupakan turunan langsung dari prinsip niat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ini contoh aplikasinya dalam hukum keluarga Islam. Untuk itu ada talak. Seorang suami berkata kepada istrinya, "Pergilah ke rumah orang tuamu," tanpa niat untuk menalak. Maka tidak dianggap talak karena niat tidak ada. Yang selanjutnya ada rujuk. Itu seperti suami mengatakan kepada istrinya, "Kembalilah ke rumah," dengan niat rujuk setelah talak atau rukun sah sebagai rujuk. Selanjutnya nikah. Jika seorang wali menikahkan dengan niat main-main
atau bercanda, tetapi mengucapkan akad dengan lafaz sah, maka akad tetap sah. Karena niat batin tidak bisa membatalkan akad yang sahih secara lahir. Namun jika niatnya menipu atau tadlis, maka dosa akan ada pada niatnya. Selanjutnya yang kedua, definisinya secara bahasa maupun istilah. Baik, untuk definisinya secara bahasa, yaitu artinya keyakinan yang kuat dan pasti tanpa ada al-yakin atau keraguan. Artinya keraguan yaitu keadaan antara dua hal yang asyik, mungkin tanpa adanya kepastian mana yang benar. Secara bahasa itu keyakinan tidak hilang karena keraguan. Kalau secara istilahnya dalam istilah fikih kaidah, ini sesuatu yang sudah diyakini keberadaannya tidak dapat dihapus atau dihilangkan hanya karena munculnya keraguan semata. Selanjutnya dasar hukumnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Untuk surat dan ayatnya itu ada surat Yunus ayat 36 yang artinya, dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Untuk dalilnya itu ada dari Imam Muslim nomor ayat 362. Apabila salah seseorang di antara kalian merasakan sesuatu di perutnya, lalu ragu apakah ia telah kentut atau belum, maka janganlah ia keluar dari masjid untuk membatalkan wudhu sampai ia mendengar suara atau mencium bau. Selanjutnya ada keterkaitan ayat Al-Quran dan As-Sunnah dengan kaidah tersebut. Yang kedua ada dasar hukum dari Al-Quran dan As-Sunnah. Untuk dari Al-Quran itu ada ayat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 185 yang artinya Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Untuk hadisnya itu dari Imam Bukhari nomor ayat 39. Sesungguhnya agama ini mudah dan tidaklah seseorang mempersulit diri dalam agama, melainkan ia akan kalah atau tidak sanggup. Yang ketiga ada keterkaitan ayat dan hadis dengan kaidah. Ini menjadi landasan prinsip taisir atau kemudahan dalam hukum Islam. Syariat tidak bertujuan menyulitkan manusia, tetapi mengatur kehidupan agar seimbang antara ibadat dan kemampuan. Setiap kesulitan yang nyata akan membuka dan kemudahan hukum, seperti tayamum, jamak qashar, salat, atau bolehnya berbuka puasa saat safar. Selanjutnya ada contoh aplikasi dalam hukum keluarga Islam. Itu ada perceraian, talak karena masyikkah, ada keringanan bagi wanita hamil atau menyusui dalam puasa, ada nikah jarak jauh melalui wali dan saksi virtual, ada juga penundaan kewajiban nafkah. Untuk definisi kaidah nomor 4 itu secara bahasa lugawi berarti sesuatu yang menimbulkan bahaya, kerugian, ad-darar atau kemudaratan kepada orang lain, baik dalam bentuk harta, tubuh, kehormatan maupun hak-hak lainnya. Untuk secara istilahnya itu
Segala bentuk bahaya atau kemudaratan yang menimpa seseorang dalam kehidupan bermasyarakat harus dihilangkan dengan cara dibenarkan oleh syariat. Yang kedua, dasar hukum dari Al-Quran dan As-Sunnah. Untuk dari Al-Quran ada surat Al-Baqarah ayat 195 yang artinya, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Untuk hadisnya dari Imam Ibnu Majah, tidak boleh menimbulkan bahaya, doror, dan tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya, diror. Yang ketiga, keterkaitan ayat dan hadis dengan kaidah. Ayat-ayat dan hadis itu menegaskan prinsip umum. Syariat Islam dibangun atas dasar kemaslahatan, masalah, dan penolakan terhadap kemudaratan. Yang keempat, ada contoh aplikasi dalam hukum keluarga Islam. Untuk contohnya itu, satu, ada istri untuk meminta cerai, atau fash. Yang kedua, pemeliharaan anak atau hadanah. Yang ketiga, kewajiban nafkah. Yang keempat, ada larangan memaksa perkawinan. Secara bahasa yang kelima itu yang berarti kembali atau ya'du, berasal dari kata al-adah, sesuatu yang berulang-ulang dilakukan. Kalau secara istilah itu terminologi fikih, menurut para ulama, al-adatu muhakamah itu artinya setiap kebiasaan yang sudah dikenal luas dan diterima oleh masyarakat serta tidak bertentangan dengan syar'i, dapat dijadikan dasar hukum dalam menetapkan suatu perkara. Yang ketiga, ada dasar hukum dari Al-Quran dan As-Sunnah. Untuk surat ada Al-A'raf ayat 199 yang artinya, jadilah pemaaf seluruh orang, mengerjakan yang ma'ruf, kebiasaan yang baik, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Untuk hadisnya ada dari Ahmad Al-Baiki yang artinya, apa yang dipandang baik oleh kaum muslim maka di sisi Allah juga baik. Selanjutnya, keterkaitan ayat dan sunnah dan kaidah. Ayat-ayat dan hadis menunjukkan bahwa Islam mengakui eksistensi adat, atau al-adah sebagai sumber hukum sekunder. Adat bisa dijadikan pertimbangan hukum dalam hal-hal yang tidak diatur secara tegas oleh nas. Yang kelima, contoh aplikasi dalam hukum keluarga Islam, yaitu ada penentuan mahar, ada juga nafkah istri, wali nikah, dan adat pergaulan, dan juga pembagian peran rumah tangga.